caranya mencintai diri kita sendiri? Jangan nangis dong, nanti ada terakhir boleh nangis. Sekarang nggak boleh. Jangan nangis dong, nanti ada terakhir boleh nangis. Sekarang nggak boleh. Kita tuh hari ini mau ngomongin tentang mencintai diri kita sendiri. Menurut Ibu, apa sih sebenarnya mencintai diri sendiri itu? Menjadi diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Berarti mencintai diri sendiri. Oh gitu. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Iyalah. Terus apa tips-tipsnya supaya kita tuh kayak kadang kan kita insecure gitu ngelihat orang, kita tiba-tiba kayak pengen membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan hidup kita sama orang lain, atau membanding-bandingkan hidup kita, terus kayak wajah kita terutama atau postur tubuh kita. Pernah gak sih insecure gitu? Oh, tiap hari. Jadi belum berarti. Gimana caranya motivasi? Pernah gak sih dulu kayak membanding-bandingin diri kita sama orang lain? Serius deh. Jangan nangis dong. Aku ada sendiri. Soalnya setiap hari aku insecure. Kenapa? Oh, seharusnya yang jadi motivasi siapa sih? Yang motivatornya siapa sih sebenarnya? Ada, kan saya host. Ada hostnya. Iya. Kok ada lebih pintar? Kalau menurut aku nih ya, pandangan aku nanti kamu bisa membuat pandangan sendiri. Menurut aku tuh kayak love ourselves tuh kayak gini. Misalnya kita biasanya lebih mengutamakan orang lain, entah itu teman, keluarga, dan itu tuh kayak refleks aja, kita lebih mengutamakan orang lain. Tapi Anda bahagia melakukan itu? Nah, terkadang mengutamakan orang lain ini membuat kita jadi menomorduakan diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya menurut aku awalnya emang baik, tapi lama-lama itu sebenarnya kurang baik. Kurang baiknya karena seharusnya kita membuat diri kita bahagia dulu sebelum kita membahagiakan orang lain. Tapi kok menurutku beda ya? Iya, kadang-kadang kita refleks melakukan hal tersebut. Tapi kan ada saat kita membantu orang lain dan kita happy. Iya, karena memang tapi harus digarisbawahi bahwa membantu orang lain itu tidak menomorduakan diri kita gitu. Jangan sampai, ya sebenarnya tidak salah juga, cuman kurang baik sih. Karena ada juga orang dengan membantu orang lain dia mencintai happy dirinya. Iya, karena kayak maksudnya konsep hidup orang kan beda-beda. Terus itu kayak maksudnya positifnya orang juga beda. Ada yang dengan membantu menularkan ke orang lain, ada yang dengan mencintai dirinya sendiri dia malah menularkan ke orang lain gitu ya. Iya. Pernah gak sih kayak habis bantu orang tuh misalnya, terus kita menomorduakan diri kita, Iya. terus tiba-tiba mungkin next kayak pikiran untuk aku kok kayak menomorduakan diri aku. Nah, kok aku harus lapar sedangkan orang lain kenyang, istilahnya kayak gitu. itu posisi berarti orangnya harus mencintai dirinya sendiri, bukan orang-orang yang dengan melakukan ke orang lain dia bahagia. Paham nggak? Jadi bukan di tahap bahagia. Kalau memang bahagia tapi lapar gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu memang sudah dari dasarnya, maksudnya dia udah bahagia dengan begitu, dia mencintai, bukan tentang laparnya itu, tapi bagaimana emosi dari jiwanya itu bahagia, bukan tentang misalnya. Tapi menurutmu baik nggak? Baik nggak buat kesehatan jiwanya? Kalau jiwanya baik ya udah fine. Untuk fisik berarti dia akan pasti ada usaha. Kalau fisik dia pasti akan berusaha. Misalnya kayak masalah dia memberi makan ke orang lain, sementara dia lapar. Nah, dia masih akan berpikir, oke, nanti aku lapar, yang penting orang lain bahagia. Mentalnya ke dia. Nah, jadi mentalnya bagus, tapi secara fisik, kalau secara fisiknya dia akan mencari, pasti dia akan berpikir untuk mencari. Itu udah dia siapkan. Nah, tahap-tahap. Tapi kalau orang yang mencintai dirinya dengan membuat dirinya bahagia, baru dia bisa membahagiakan orang lain. Berarti konsepnya dia dulu kenyang. Dengan dia kenyang,
berarti dia akan berusaha untuk bekerja agar mengenyangkan orang lain. Iya. Nah, jadi konsepnya dia harus tahu dengan memberikan orang lain kebahagiaan itu apakah ke feedbacknya ke hatinya, ke mentalnya. Kalau misalnya pada tidak, ya udah berarti konsepnya kamu harus bahagia dulu untuk bikin orang lain bahagia. Jadi relatif ya. Iya, relatif sih. Kalau karena ini kalau yang lebih ke sosial kan ekstrovert dan introvert. Introvert kan yang ekstrovert kan dia yang bahagia gitu, nah dengan berada di lingkungan yang lebih ramai, sedangkan introvert tidak kan. Nah, jadi kita konsepnya tuh udah beda, kebahagiaannya beda. Konsep kebahagiaannya kayak yang satu bahagia dengan keramaian, yang satu enggak. Nah, konsep kesehatan mental juga kayak gitu. Ada yang dengan berbagi sama orang lain dia bisa sehat, dia bisa sehat secara mental. Tapi ada yang tidak. Dan ada juga orang yang keliru. Ada nggak sampai yang terkadang dia gini, nggak dengan berbagi, dengan tidak mendapatkan orang lain, dia sakit sebenarnya. Dia sakit. Ada juga yang dengan berbagi, dia malah menyakiti juga. Sebenarnya kita harus tahu diri kita ini butuhnya yang seperti apa. Kayak gitu sih. Oke. Kembali ke Itu diri. satu pertanyaan yang masih ada 50 pertanyaan. Berat ya.